Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur Waalaikumsalam kita warahmatullahi Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir dalam ruang Zoom dalam rangka pembelajaran hari ini. Baiklah, salawat dan salam mari kita kirimkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah kita dapat diberkahi pembelajaran kita hari ini. Baiklah yang terhormat, Ibu dosen kita, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selanjutnya, kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi yang berjudul Manajemen Kurikulum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami, di mana yang pertama adalah Denny Oktanadia sebagai pemateri kedua, yang kedua, Saudari Elvi Indriani sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya sendiri Novianita sebagai moderator dan pemateri ketiga. Selanjutnya Bapak Riki Gustiawan selaku pemateri keempat. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Elvi. Kepada Saudari Elvi kita persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Novia Nita. Latihan manajemen. Manajemen kurikulum. Di mana terdiri atas dua kata itu manajemen dan kurikulum. Menurut dalam bahasa Inggris, manajemen berarti mengurusi atau mengelola. Manajemen adalah suatu rangkaian atau proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi atau perusahaan, baik sumber daya manusia, modal, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, eh, kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang arti pelari atau eh, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, dari dua kata ini dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan kegiatan untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Di sini ada 5 prinsip manajemen kurikulum menurut Rusman tahun 2009. Yang pertama, prinsipnya produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Sebagai output, peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan dan tujuan manajemen kurikulum. Kemudian yang kedua, demokratisasi. Proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek pendidik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada prinsip kooperatif. Kooperatif di sini agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Kemudian yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Kemudian yang kelima itu mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga, fungsi manajemen kurikulum.
Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Eh, karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang terencana. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan co-kurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Demikian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Elvi. Selanjutnya, pada pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Deni. Kepada Deni, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, itu tujuan manajemen kurikulum. Tujuan dasar kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi menurut Hamalik 2017. Yang pertama itu, kurikulum sebagai suatu ide, yaitu kurikulum yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis adalah sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk dokumen yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dan dilakukan dalam bentuk praktek pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari peserta didik. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Diknas nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di sini manajemen kurikulum itu mempunyai 3 tujuan, diantaranya yang pertama itu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk meningkatkan proses belajar peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua itu penerimaan terhadap keragaman. Tujuan dari penerimaan terhadap keragamannya itu peserta didik untuk bisa menerima perbedaan latar belakang budaya, agama, kemampuan akademik, dan kondisi sosial yang ada agar kedepannya tidak ada permusuhan dan kesenjangan antara satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial maksudnya aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, bersedia menjelaskan pendapat yang dimiliki, dan bisa bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, ruang lingkup dari manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum itu yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan aktivitas belajar yang bertujuan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa untuk kemudian dapat dievaluasi.
Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum ini merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peran pendidik atau peserta didik dalam implementasi kurikulum. Ada beberapa cara untuk mereorganisasi kurikulum, yaitu yang pertama, reorganisasi melalui buku pelajaran, yaitu mengganti buku pelajaran yang lama ke buku pelajaran yang baru. Karena peserta didik harus lebih banyak belajar melalui buku pelajaran daripada diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, reorganisasi dengan cara tambal sulam, yaitu jika sekolah lain memiliki suatu kurikulum yang dianggap baik, tersebut dapat diambil dan dipelajari. Kemudian, yang ketiga, reorganisasi melalui analisis kegiatan, yaitu kurikulum yang merupakan pengalaman yang diajarkan peserta didik agar mencapai seperti kehidupan orang dewasa. Yang selanjutnya, reorganisasi melalui fungsi sosial, yaitu prosedur ini dilakukan pada 2 tahap. Yang pertama, meliputi bagaimana hidup yang ideal dan merumuskan hakikat individu dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, merumuskan ruang lingkup fungsi kehidupan sosial berdasarkan kriteria tertentu seperti kehidupan keluarga. Kemudian, reorganisasi melalui survei pendapat. Dan yang terakhir itu reorganisasi melalui studi kesalahan. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu manajemen pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum ke dalam bentuk yang nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Pelaksanaan kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Manajemen pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam hal ini, manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal, dan kondisi-kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama itu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkatan sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan, yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membentuk statistik, dan menyusun laporan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas itu dapat meliputi 3 jenis kegiatan administrasi. Yang pertama itu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekskul, kemudian pembagian tugas bimbingan belajar. Kemudian ruang lingkup yang keempat itu supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Kemudian yang kelima itu penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum ini, yang pertama evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan kurikulum. Kemudian evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan apakah kurikulum mencapai sasaran efektif dan apakah kurikulum terlaksana sebagai mestinya. Kemudian evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu kurikulum. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator tercapainya tujuan kurikulum tersebut. Kemudian yang keempat itu evaluasi efisiensi ekonomis.
Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum. Untuk itu, diperlakukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam kurikulum dengan kurikulum lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian, evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksud untuk menilai kurikulum secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak, serta tingkat keefektifan dan efisiensi. Kemudian, ruang lingkup yang selanjutnya itu perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Perbaikan kurikulum ini intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produknya. Kemudian yang ketujuh, yaitu sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Manajemen sentralisasi dan desentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Baiklah, selanjutnya kegiatan manajemen kurikulum. Selanjutnya kegiatan manajemen kurikulum. Dalam konteks KTSP, Kak? mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan, yang meliputi analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian yang kedua itu tahap pengembangan. Langkah-langkahnya yang pertama itu perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber belajar, dan alat dan sarana belajar, dan penentuan cara mengukur hasil belajar. Kemudian yang ketiga itu tahap implementasi atau pelaksanaan yang meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama itu penyusunan rencana pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber, alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, serta setting lingkungan pembelajaran. Kemudian yang keempat itu tahap penilaian. Untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks input, proses, dan produk. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas paparan materinya Saudari Dini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik manajemen kurikulum. Karakteristik manajemen kurikulum ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah karakteristik perencanaan kurikulum. Yang kedua, karakteristik manajemen kurikulum. Nah, karakteristik manajemen kurikulum ini dibagi atas dua. Yang pertama, karakteristik perencanaan kurikulum. Dan yang kedua, karakteristik pengorganisasian kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu karakteristik perencanaan kurikulum. Bagian-bagiannya, yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasi. Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Yang keenam, program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. Yang ketujuh, dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik pengorganisasian kurikulum. Ada beberapa bentuk organisasi kurikulum yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran. Kurikulum mata pelajaran ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu terdiri atas jumlah mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua, tidak berdasarkan kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi siswa. Yang ketiga, bentuk kurikulum yang tidak dipertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua,
kurikulum dengan mata pelajaran yang berkorelasi. Cirinya adalah berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sudah dimulai adanya usaha yang merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, metode penyampaian menggunakan metode korelasi. Selanjutnya, kurikulum bidang studi. Cirinya yaitu kurikulum terdiri atas satu bidang pengajaran, kemudian sistem penyampaian bersifat terpadu, selanjutnya minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat dipertimbangkan secara dasar penyusunan kurikulum. Yang keempat adalah kurikulum integrasi, di mana cirinya yaitu yang pertama berdasarkan psikologi belajar, kemudian berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya, sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, kemudian peran guru sama aktifnya dengan peran siswa. Karakteristik yang terakhir yaitu kurikulum inti. Ciri-cirinya adalah di sini kurikulum inti ini memiliki ciri pokok dan ciri umum. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai ciri pokok antara lain. Cover pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Kemudian kita akan bahas mengenai ciri umumnya yaitu perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif. Kemudian pengalaman belajar disusun dalam unit-unit yang luas, komprehensif, berdasarkan tantangan, minat, kebutuhan, dan masalah dari kalangan siswa dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian, guru dan siswa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Kemudian, pengalaman-pengalaman belajar bersifat fungsional serta melibatkan banyak kegiatan dan tanggung jawab terhadap para siswa. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk manajemen pengembangan kurikulum sentralistik, di mana manajemen pengembangan kurikulum sentralistik ini berarti terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pemerintah pusat. Pada negara yang bersifat kesatuan seperti Indonesia, sentralisasi ini berada pada tingkat pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal sentralisasi berada pada tingkat pemerintahan federal atau tingkat negara bagian. Dalam manajemen pengembangan kurikulum yang terpusat atau sentralistik, bukan hanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengembangan kurikulum yang dipegang oleh pejabat pusat, tetapi juga inisiatif, gagasan, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan dapat berasal dari pemegang kekuasaan yang terdapat di pusat. Biasanya, daerah atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan hanya mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Seperti di Indonesia, contohnya kita ada kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Itu adalah contohnya di mana kurikulum di Indonesia itu adalah sentralistik atau terpusat. Kemudian kita lanjut kepada kelebihan dalam penggunaan kurikulum sentralistik, di mana ini menurut Syafarudin tahun 2017 yang pertama yaitu kurikulum untuk seluruh daerah dan sekolah dapat dikembangkan standar kemampuan dan tingkat pencapaian yang bersifat nasional. Yang kedua, lebih mudah dalam pengendalian atau pengawasan dan evaluasinya karena kurikulum seragam. Yang ketiga, pembinaan para pelaksana kurikulum lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan hampir sama. Yang keempat, penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah karena jenisnya sama untuk setiap daerah dan satuan pendidikan. Yang kelima, memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional karena desain atau rancangan kurikulum dan sasaran belajarnya sama untuk seluruh daerah dalam satuan pendidikan. Kita lanjut kepada kekurangan dalam penggunaan kurikulum sentralistik. Yang pertama, yaitu wilayah yang cukup luas, memiliki keragaman dalam kondisi, kebutuhan, dan tingkat kemajuannya. Kurikulum yang bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi tersebut. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana di seluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Yang terakhir,
Penerapan satu jenis kurikulum untuk wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak hambatan dan kemungkinan penyimpangan. Kemudian, kita lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Riki. Kepada Bapak Riki, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Novia Henita yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Di sini materi selanjutnya yaitu berupa manajemen pengembangan kurikulum desentralistik. Arti manajemen pengembangan kurikulum desentralistik di sini artinya bahwa wewenang teknis, periode penggunaan dan tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum dirancang, diimplementasikan dan dikendalikan atau dievaluasi dan disempurnakan dalam bentuk pengembangan yang tersebar oleh masing-masing daerah atau satuan pendidikan yang melibatkan ahli, komite sekolah atau madrasah dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan. Next. Bagaimana pengembangan kurikulum desentralistik yang berbasis sekolah atau disingkat dengan SJBD yang diartikan School Based Curriculum Development. Berdasarkan Permendikmas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sehingga pengembangan kurikulum desentralistik diarahkan kepada kurikulum yang berbasis sekolah atau School Based Curriculum Development atau SBCD. Pengaplikasian SBCD atau kurikulum berbasis sekolah diaplikasikan melalui pemakaian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 sebagai contoh pelaksanaan kurikulum desentralistik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, pengembangan kurikulum ini dapat mencakup seluruh komponen kurikulum atau hanya sebagian komponen saja yang dilakukan oleh sekelompok atau seluruh guru untuk memenuhi kebutuhan atau program satuan pendidikan yang sesuai dengan tantangan, karakteristik, dan tahap perkembangan sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah. Pengembangan ini meliputi sasaran atau tujuan, materi atau isi, model pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Pengembangan kurikulum menghasilkan desain kurikulum yang beragam, tetapi lebih mudah dipahami, dikuasai, dan dilaksanakan oleh guru, sebab guru berpartisipasi penuh dalam pengembangan kurikulum. Next. Kelebihan dari manajemen kurikulum desentralistik ini yang pertama, kurikulum desentralistik merupakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kondisi daerah tempat tinggal peserta didik, karakteristik budaya dan lingkungan peserta didik, dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat, sehingga secara umum dapat membantu perkembangan sosial budaya masyarakat. Kelebihan yang kedua yaitu kurikulum ini lebih mudah dilaksanakan karena desain kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaan yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. Next. Kemudian kelemahan kurikulum desentralistik. Yang pertama, tidak semua guru memiliki kecakapan dalam pengembangan kurikulum. Atau tidak semua satuan pendidikan atau daerah memiliki guru atau orang yang ahli atau cakap dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum desentralistik biasanya bersifat lokal, sehingga lulusannya dianggap kurang memiliki kemampuan atau daya saing secara nasional. Kelemahan yang ketiga, desain kurikulum dengan bermanajemen desentralistik yang beragam dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum serta hasil belajar secara nasional. Kelemahan yang keempat,
akan menimbulkan kesulitan dalam pencapaian kompetensi peserta didik andaikan peserta didik yang sebelumnya bersekolah di suatu sekolah berpindah ke sekolah lain di daerah lainnya. Implementasi manajemen kurikulum. Implementasi manajemen kurikulum merupakan tahapan rangkaian proses dalam melaksanakan tujuan dan kebijakan kurikulum pada proses kegiatan belajar mengajar di sekolah agar siswa mampu menguasai berbagai keterampilan sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Hal tersebut dinyatakan oleh Howdy tahun 2021. Implementasi kurikulum pada satuan pendidikan. Menurut Hamalik tahun 2016, implementasi kurikulum pada satuan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum atau rencana tertulis ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik yang berdasarkan kepada tujuan pendidikan yang jelas. Yang kedua, pandangan mengenai proses belajar mengajar yang tepat dan benar. Ketiga, pandangan mengenai lingkungan yang kondusif. Yang keempat, konsep peranan guru yang efektif dan sistem evaluasi yang tepat. Peran guru dalam implementasi manajemen kurikulum. Kurikulum pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus berorientasi pada tujuan kurikulum. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam tugas pembelajaran yang dipersyaratkan agar guru memahami kurikulum yang sedang dilaksanakan. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah implementers, yakni guru harus dapat mengimplementasikan kurikulum dengan menerapkan kurikulum yang telah dirancang dan harus mampu melaksanakannya dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, guru sebagai adapter, yakni peran guru sebagai pelaksana kurikulum yang diperbolehkan untuk menyelaraskan kurikulum yang ada sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan siswa dalam suatu daerah. Yang ketiga, peran guru sebagai developer, yakni peran guru sebagai pengembang kurikulum dengan mendesain kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Peran yang keempat yaitu researcher, yakni peran guru sebagai peneliti kurikulum yang profesional melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Tahapan implementasi kurikulum. Menurut Sepiana, tahapan-tahapan implementasi manajemen kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengembangan program mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, dan harian. Selain itu juga ada berupa program tambahan seperti program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, dalam implementasi pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku atau kompetensi ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan pembelajaran agar dapat menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses ini dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum, catur bulan atau semester, serta penilaian akhir dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif yang mencakup penilaian keseluruhan secara utuh. Dan juga dalam pengembangan kurikulum yang berorientasi kepada peserta didik, guru diharapkan dapat meningkatkan
penerapan kurikulum di setiap tingkat satuan pendidikan agar dapat mewujudkan tujuan dan mutu pendidikan yang diharapkan. Indikator kompetensi pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan benar. Yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran dengan terstruktur. Yang ketiga, materi sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, mencontohkan atau meneladankan nilai-nilai dari dan materi yang telah diajarkan guru dalam kehidupan nyata. Yang kelima, materi yang mutakhir dan paling terupdate. Yang keenam, proses belajar dapat mencakup berbagai model pembelajaran. Yang ketujuh, guru dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar. Terakhir, guru dapat menjelaskan pemanfaatan pembelajaran untuk mengembangkan topik pembelajaran berikutnya bagi peserta didik. Sekian materi yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Riki yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Riki yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, dengan berakhirnya pemaparan dari Bapak Riki tadi, maka berakhirlah pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih, dan jangan lupa Bapak Ibu tersenyum selalu. Akhir kata, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.